Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit hari ini? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa. Oke. Atika Putri, Abdurrahman, Julia Ramadhani. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Quran surah Duha. Oke, sebelum kita masuk saya mau bertanya dulu. Apa itu surah Duha? Waktu pagi. Jumlah surah Duha ada berapa? Jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada 11. Kemudian di mana diturunkan surah Duha? Apa pesan pokok surah Duha? Apa pesan pokoknya surah Duha? Ada yang tahu? Kita mau mengingatkan kembali pelajaran yang sudah dipelajari tentang cara membaca Quran surah Ad-Duha. Ada yang masih ingat apa hukum tajwidnya izhar? Angkat tangan. Apa hukum bacaannya izhar? Jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Ada yang bisa kasih contoh hurufnya atau yang mana yang termasuk itu huruf izhar? Apa? Huruf H. Apa lagi? Di pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Quran surah Ad-Duha. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, menyebutkan arti Ad-Duha, jumlah ayatnya berapa, kelompok surahnya, dan tempat diturunkan di mana. Kemudian yang kedua, memahami pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Oke, seperti biasanya sebelum kita masuk di pembahasan, kita ice breaking dulu. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita menyanyi Topi Saya Bundar, tapi ada satu kata yang dikasih hilang. 2, 3. Saya bundar, saya kalau atas kira-kira gambar kegiatan apa? Gambar kegiatan sholat. Kira-kira ini dia sholat waktu kapan? Pagi. Kenapa bisa pagi? Karena? Oh, karena ini mataharinya matahari pagi. Jadi ini melakukan sholat apa? Sholat duha. Ini kan melaksanakan sholat duha. Kira-kira adakah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ini? Ada. Apa? Surat Ad-Duha. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa pesan pokok surat duha? Surah Ad-Duha artinya waktu pagi. Yang mana dimaksud waktu pagi di sini? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 10. Ada yang lain? Dari jam berapa sampai jam ke berapa? Itu waktu pagi yang dimaksud duha. Selanjutnya pesan pokok Quran surah Duha. Pesan pokok surah Duha itu sebagaimana di atas itu ada 6. Yang pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pesan pokok Quran surah Duha? Saya Pak, apa yang dimaksud atas bantahan Allah
atas tuduhannya dan ejekan orang musyrik dan siapa yang diejek. Oke, pertanyaannya Rizky, apa maksud bantahan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik? Yang siapa yang diejek di situ? Iya. Oke. Di poin kedua ini yang diejek di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah itu Nabi Muhammad jadi tugasnya silahkan mencari materi tentang pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Itu bisa melalui buku, bisa melalui HP, Google, di TikTok, bisa juga mencari di YouTube. Jadi cari ke materi tentang pesan pokok Quran surah Ad-Duha, bebas, silahkan di. Kelompok 1 auditory, kelompok 2 visual, dan ketiga kinestetik. Oke, berdiri ke semua. Pembagian kelompok. Perhatian? Ya. Oke. Jadi kelompoknya sudah terbentuk. Jadi yang di tengah ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi untuk kelompok 1 auditory. Jadi tugasnya itu Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang surah Ad-Duha dan pesan pokok surat Ad-Duha. Oleh itu kami persilahkan kepada Mulki dan Dayat untuk menjelaskan pesan pokok surat Ad-Duha. Kepadanya kami persilahkan. Pesan pokok surah Ad-Duha. A. Penegasan bahwa Allah tidak membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu didakturnya wahyu. Tidak memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Selanjutnya menyimpulkan makna dari video YouTube yang akan dipaparkan oleh Nur Fadila, Julia, dan anak yatim menjadi salah satu perhatian kita. Ada banyak manfaat dan keutamaan menyayangi anak yatim yang mendatangkan banyak sekali manfaat. Dari video pertama menjelaskan tentang sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka. Dari video kedua menjelaskan tentang 7 keutamaan menyayangi anak yatim. 1. Meraih peluang menjadi teman Rasulullah. 2. Mengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 gambar, kami menemukan 3 gambar yang berkaitan dengan pesan pokok surat Duha yang akan dijelaskan oleh Munawwarah Rahmaniyah Wahidah. Saya akan menjelaskan gambar yang pertama adalah menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kedua, selalu bersyukur. Di dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur. Gambar yang ketiga adalah bersedekah kepada pengemis agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang mencari gambar di internet yang berisi pertanyaan tentang pesan pokok surat Ad-Duha dan contohnya dengan bermain peran. Gambar pertama. Gambar pertama memberikan bantuan kepada anak yatim. Gambar kedua. Gambar kedua memberi bantuan kepada. Gambar ketiga. Gambar ketiga selalu bersyukur. Selanjutnya kami akan mempraktekkan. Ada menu dapat uang. Tidak ada, Mudah-mudahan dapat rezeki sebentar. Ini rezeki dan saya mau diterima. Iya, mau kasih kayak gitu, peminta-minta dok. Tidak boleh bilang begitu karena kita sesama manusia saling membantu. Oh ini Pak. Sama-sama. Demikianlah tugas kami. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum. Auditori, visual, dan kinestetik. Semuanya nilainya bagus. Tapi ada yang paling tinggi nilainya. Siapa kira-kira? Kelompok, bagaimana perasaannya setelah belajar Quran Surah Ad-Duha? Ada yang bisa kasih tanggapan? Sangat senang Kenapa bisa senang? karena sudah mempelajari tentang surah Ad-Duha. Oke, karena sudah mempelajari Quran Surah Ad-Duha. Ada yang lainnya setelah belajar Quran Surah Ad-Duha, Pak Izin? Senang Senang. Kenapa bisa senang? karena sudah mempraktekkan surah Ad-Duha. Karena sudah mempraktekkan contoh pesan. Yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari dari awal sampai sekarang. Surah Ad-Duha artinya pagi, berjumlah 11 ayat dan diturunkan di Makkah. Oke, turunkan di Mekah. Ada yang lain? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan tentang pesan pokok surah Duha? Oke. Tidak memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Tidak memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Munawarah, silakan Munawarah. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita ketemu pengemis, kita tidak boleh mengata-ngatainya. Dan kita harus menolong dan membantuinya. Oke, jadi ketika kita menjumpai pengemis, kita tidak boleh. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar tentang Quran Surah Ad-Duha. Jadi pembelajaran kita yang akan datang tentang Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.